Ruben Onsu kini menjadi tersangka dalam kasus dugaan penipuan dan atau penggelapan. Tapi bagaimana sebenarnya kasus ini bermula? Ada tawaran kerjasama bisnis, modal yang diserahkan, keuntungan yang dijanjikan, hingga akhirnya perkara ini masuk ke ranah hukum. Lalu, apa yang terjadi sampai status Ruben berubah dari terlapor menjadi tersangka? Sebelum masuk ke kronologinya, kalau kalian ingin mengikuti perkembangan kasus ini, jangan lupa like video ini, tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan subscribe channel agar tidak ketinggalan berita terbaru. Kasus ini bermula dari sebuah tawaran kerja sama bisnis jual beli produk. Menurut keterangan Polres Metro Jakarta Selatan, Ruben Onsu yang disebut dengan inisial RSO menawarkan kerjasama kepada seorang korban berinisial DM. Dalam kerjasama tersebut, korban disebut diminta menyerahkan sejumlah dana sebagai modal. Sebagai bagian dari kesepakatan, terdapat keuntungan yang dijanjikan kepada korban. Awalnya, kerjasama ini berjalan sebagai sebuah kesepakatan bisnis. Namun, persoalan muncul ketika waktu yang telah disepakati tiba. Menurut keterangan polisi, keuntungan yang dijanjikan ternyata tidak diterima korban. Bukan hanya itu, modal awal yang telah diserahkan juga disebut belum dikembalikan. Situasi inilah yang kemudian membuat korban membawa persoalan tersebut ke jalur hukum. Laporan polisi dibuat pada 22 Agustus 2025 di Polres Metro Jakarta Selatan. Laporan tersebut tercatat dengan nomor 310-8-2025 SPKT Polres Jakarta Selatan. Pelapornya berinisial P, sementara korban disebut berinisial DM. Setelah laporan diterima, perkara kemudian ditindaklanjuti oleh penyidik. Prosesnya tidak langsung membuat RSO berstatus tersangka. Polisi terlebih dahulu melakukan penyelidikan dan penyidikan untuk mendalami perkara tersebut. Kemudian, beberapa hari sebelum keterangan polisi disampaikan pada 20 Agustus 2026, dilakukan gelar perkara. Disinilah perkembangan penting terjadi. Berdasarkan hasil gelar perkara, peserta gelar menyepakati perubahan status hukum RSO dari sebelumnya terlapor menjadi tersangka. Polisi kemudian membuat surat penetapan tersangka. Dengan perubahan status tersebut, Ruben Onsu akan menjalani pemeriksaan sebagai tersangka. Polisi menyampaikan bahwa pemeriksaan perdana kemungkinan akan dijadwalkan pada pekan berikutnya. Artinya, proses hukum terhadap RSO masih terus berjalan dan pemeriksaan lebih lanjut akan menjadi bagian penting dalam mengungkap perkara ini. Lalu, apakah Ruben Onsu sudah dicekal untuk bepergian ke luar negeri? Menurut keterangan polisi, hingga saat ini belum ada pencekalan terhadap RSO melalui pihak imigrasi. Sementara itu, ketika media meminta konfirmasi apakah inisial RSO yang disebut polisi memang merujuk kepada Ruben Onsu, AKP Joko Adiwibowo tidak membantahnya dan memberikan jawabannya mengarah pada konfirmasi tersebut. Jadi, berdasarkan informasi yang disampaikan kepolisian, perkara ini bermula dari kerja sama bisnis dengan penyerahan modal dan janji keuntungan. Ketika keuntungan maupun pengembalian modal tidak kunjung diterima, korban melaporkan kasus tersebut. Setelah proses penyelidikan, penyidikan, dan gelar perkara, status RSO kemudian ditetapkan sebagai tersangka. Namun perlu digarisbawahi, status tersangka merupakan bagian dari proses hukum dan bukan berarti seseorang telah dinyatakan bersalah. Perkembangan berikutnya masih akan bergantung pada proses pemeriksaan dan penanganan perkara oleh aparat penegak hukum. Itulah kronologi dugaan penipuan investasi yang menyeret Ruben Onsu hingga ditetapkan sebagai tersangka. Kita tunggu perkembangan resmi berikutnya dari pihak kepolisian.